Kalau di utara kita melihat anaknya banyak, agenda-agenda yang notabene-nya maaf, saya tidak mau mendiskreditkan, tetapi ketika kita turun di lapangan untuk meminimalisir hal-hal yang negatif, contohnya tawuran, yang kedua ngebajilo, yang ketiga ngegele, yang keempat ngeseks, serta edukasi lain. Jadi kita meminimalisir hal itu, maka dilakukan yang namanya kegiatan yang positif. Betul. Apa melaluinya? Media futsal. Oke. Halo Sobat, salam sejahtera dan yang penting pada rukun. Kali ini Wenwanpuf kembali lagi membawakan tema yang berjudul penelisik. Dan narasumber sekarang adalah owner dari GCA, yaitu Generasi Cerdas Asobihin. Halo Mas Asobihin. Halo juga, selamat datang tim Wanpuf ya. Iya, media partner. Jadi kalau manggil teman-teman di sana apa itu? Sofood. Sofood ya. Sofood adalah panjangan dari sobatnya para futsal. Wes, luar biasa ya. Saya sapa dulu, hai Sofood. Kebetulan hari ini kedatangan teman-teman dari Wanpuf ya. Insya Allah nanti akan kurang lebih 1 jam ke depan kita akan coba mungkin bincang-bincang ya sama saya sendiri ya. Kita akan mengobrol tentang apa itu? wawasan seputar futsal maupun bisnis di dunia futsal. Betul, oke. Ini sebelumnya saya pakai hand sanitizer dulu ya sebagai hal simbol protokol kesehatan yang sudah dianjurkan oleh pemerintah. Oke. Saya juga mau dong. Boleh. Silakan Kak. Kirain disemprotin. Waduh. Semprot sendiri lah ya. Semprot sendiri. Sebelumnya, saya minta maaf apabila ada kebisingan entah mobil ataupun suara motor karena emang tempatnya yang strategis ya. Betul, betul Kakak. Ini panggilnya Kakak atau apa ini? Biar makin cetar nih. Karena ya emang kan, sahabat-sahabat. Karena emang saya darah Sumatera, udah. Oh, udah. Oke, bisa dipanggil udah. Boleh lah. Udah Mas Buya Udah. namanya. Udah siapa? Udah Buya. Udah Buya, oke. Perwakilan dari Wanpuf. Wow, luar biasa. Tim kreatif. Ini datang jauh-jauh dari Tangerang, khususnya ke Karawaci. utara, dari ujung ke ujung, hanya untuk meliput Sobat Wanpuf di GCA. Luar biasa sekali ya. Tepatnya ini tempat nongkrong asik juga nih. Ini bukan promo, tapi emang tempat nongkrong asik anak-anak futsal, anak-anak milenial di Lontar 5 ini, yaitu di GCA Cafe. Kalau kalian lupa, nomornya 31 sampai 35. Lontar 5. Betul. Jakarta Utara. Siap. Oke. Mas Sobihin. Mas Sobihin ini kan salah satu owner di Jakarta Utara yang bergerak di bidang seputar futsal. Betul. Sebelum kita masuk ke pertanyaan tersebut, boleh tahu nggak sih saya latar belakang Mas Sobihin itu? Dulunya apa udah dari lahir tinggal di Jakarta Utara atau emang dari kampung pindah ke sini? Oke. Terima kasih nih. Udah Buya ya. Udah Buya. Luar biasa, biar kita makin akrab aja ya kan. Ya, jadi makin makin irin loh sobat Sofoodnya ya kan. Jadi kayak gini, kalau dibilang profile company dari diri saya, saya sebenarnya datang, saya bukan asli sini, tapi saya asli Pekalongan. Saya lahir di Pekalongan. Kebetulan emang tujuan saya merantau ke Jakarta itu setelah lulus SMA. Dulu ini cerita ini, tapi semua udah kupas tuntas ada di novel saya Kak. Iya. Udah di kupas tuntas ada di novel handmade gitu. Iya. Handbook, maaf, handbook. Bukan handbook. Jadi kalau handbook GCA sendiri, kalau profil saya ada di novel saya. Jadi saya emang dari dulu bergerak di bidang menulis dan saya alhamdulillah sudah menerbitkan buku atau novel satu berjudul
bingkai dan sajadah cinta. Oh. Nah, dari situ menerangkan tentang diri saya dari desa sampai biasa. dengan saya kuliah, bahkan tragedi yang namanya cinta. Bagaimana sih cintanya milenial terhadap Allah, cintanya milenial terhadap ciptaannya Allah gitu. Ciptaannya Tuhan gitu sih. Gitu sih kakak. Jadi kalau dibilang profil ya saya bukan asli Jakarta tapi saya asli Pekalongan. Dan kedua orang tua Pendidikan, saya. kita masuk pendidikan. Oke, kalau pendidikan itu saya dari SD, SMP, SMA itu di Pekalongan. Pekalongan. Tetapi untuk perguruan atau S1-nya itu ada di Jakarta. Oh, di Jakarta. Boleh kasih tahu lebih tepatnya di pendidikan apa dan universitas apa? Jangan kaget. Jangan kaget. Nah, kalau Kok saya gitu? Kok gitu? ya takutnya kan kok tiba-tiba di futsal, padahal saya ngambilnya itu pendidikan tarbiyah agama. Nah, ini agama. iya, kenapa mencelok di futsal? Jadi, Sofut jangan kaget karena itu ada salah satu strategi dakwah saya untuk memberikan notabene-nya target pembelajaran karakter building melalui apa? Melalui media futsal. Tolong dipasang telinganya baik-baik Sofut. Karena ini adalah dakwah campur futsal. Dakwah menyiapkan jiwa dan futsal menyiapkan raga. Oh iya, tepat itu ya. Rohani, jasmani. Nah. Jadi saling berkaitan ya. Luar biasa ya. Betul-betul itu. Itu emang tujuannya. Nah, kita sudah tahu latar belakangnya. Dulu pendidikannya dari agama. Kita belum tahu nih, kenapa bisa mencelok. Awal mula tuh kepikiran konsep untuk memulai membangun event-event futsal yang bernama GCA ini. Apakah ada kiprah atau apa nih, Mas Sobian? Jadi seperti ataukah ada yang ngajak gitu? cerita singkat. Saya punya ibu asuh ya. Beliau udah ngajar S2 di UIN, benar. Itu ibu saya notabene-nya yang memberikan impact dampak positif Sobihin. Kalau kamu pengen berdakwah, dakwahnya cara milenial di utara. Tunggu sebelum kita lanjut. Iya. Sobihin itu arti namanya apa? Oh, Sobihin. Enggak, ini Sobihin itu saya. Nama saya pribadi ya. Iya. Jadi ibu asuh itu manggil saya Sobihin. Jadi beliau ini kan guru bahasa Arab ya, Arab sastra Arab, dan beliau ngajar pasca sarjana S2 di UIN. Yeah. Sekaligus ngajar, kalau nggak salah ngajar di S1 juga di Unsa Salahuddin Taisas gitu Yeah. kan. Nah, beliau mengajar kalau kamu ingin berdakwah, berdakwahlah di utara. Notabene-nya dakwah milenial itu banyak. Salah satunya adalah melalui media futsal. Apa membentuk karakter? Kenapa gitu? Kenapa media futsal? Kan banyak yang lainnya, ada semisalnya atau basket gitu dan lainnya. Kenapa media futsal? Alasannya apa? Yang pertama, kenapa saya memilih futsal? Karena di futsal di utara itu saya langsung terjun langsung. Ternyata hampir tiap wilayah 1, 2, 3, 4 itu ternyata banyak lapangan futsal. Tapi lihat kondisi milenial kayak ibaratnya anak-anaknya emang hampir rata-ratanya penggiatnya adalah futsal. Maka dari situ, tapi futsal yang seperti apa? Makanya saya bilang kalau futsal yang notabene-nya itu banyak, tapi futsal yang berkarakter saya yakin hanya di GCA. Oke. Untuk yang berkarakter itu menurut terima kasih. Makasih. Ma bro. Bro. Untuk futsal yang berkarakter itu Bagaimana? di sudut pandang Mas Sobin seperti apa sih? Oke, saya akan berbicara tentang futsal berkarakter. Di GCA ini menanamkan 3 nilai value yang harus mereka terapkan. Yang pertama adalah we love, we care, be sportive. Iya. Itu. Kalau We love, we care, be sportive. 3 nilai itu harus Kami tertanamkan. cinta, kami peduli, Ya, kami tetap sportif. kami support. Jadi jadi anak-anak GCA atau anak-anak biasa, futsal luar biasa. yang notabene-nya di GCA mereka harus membentuk 3 nilai itu di dirinya. Jadi kalau di utara kita melihat anaknya banyak agenda-agenda yang notabene-nya
saya tidak mau mendiskreditkan, tetapi ketika kita turun di lapangan untuk meminimalisir hal-hal yang negatif, contohnya tawuran, yang kedua ngebajilo, yang ketiga ngegele, yang keempat ngeseks, serta edukasi lain. Jadi kita meminimalisir hal itu, maka dilakukan yang namanya kegiatan yang positif. Betul. Apa melaluinya? Media futsal. Oke. Nah, kita berlari ke tahun sekarang aja nih, di tahun 2020. Oke. Kan kemarin sempat adanya pandemi. Apa aktivitas Mas Sobihin sempat terganggu atau ada dampak apa nih ke aktivitas Mas Sobihin tersendiri? Betul. Bukan saya aja ya mungkin ya, tapi hampir seluruh dunia, bahwa dengan disebutnya pandemi ini COVID-19 atau istilahnya corona atau virus yang ya mematikan bagi semua kalangan, semua terdampak, baik itu ekonomi, kegiatan sosial, bahkan terutama di GCA sendiri. Pendidikan pun. Iya betul. Jadi semua lini, baik itu ekonomi, pendidikan, sosial, semuanya kena dampak. Tetapi di GCA sendiri pun sama. Tapi dengan adanya pandemi ini, di GCA selalu menerapkan yang namanya hidup sehat. Itu yang menjadi. Apa tuh? Coba kasih audiens contoh. Hidup sehat ala GCA. Betul. Kalau hidup sehat ala GCA ini sudah tertanamkan sejak mereka datang ke GCA. Apa? Yang pertama, mereka berolahraga. Nah, ini olahraga rutin itu dilakukan juga ketika pandemi melalui virtual. Online. Jadi para coach memberikan edukasi untuk melakukan, hey, ayo lakukan kebugaran jasmani. Entah itu set up, push up, warming up, atau call in apa itu? Berarti yang dilakukan ini di home, di rumah. Iya, di rumah itu tetap mereka ya untuk menjaga kebugaran mereka gitu selama pandemi. Mereka tetap beraktivitas yaitu di rumah, stay at home gitu. Ini kan udah berapa tahun sih kalau boleh tahu GCA ini? Oh, berarti 5 tahun menjelang 6 tahun ini. Wah, luar biasa. Boleh diceritain panjang atau pendeknya sejarah awal mula GCA ini terbentuk, Mas Sobi? Oke. Tadi kan kita udah sharing-sharing cerita agak banyak tentang kenapa Mas Sobihin memilih futsal, apa itu arti nama, kemudian nama Sobihin dan generasi cerdas Sobihin. Betul. Coba boleh cerita. Sebelum saya cerita awal mula atau sejarahnya GCA, setidaknya ini tadi Mabro ya, baristanya mengantarkan minum loh. Gila, ini minum ini luar biasa sih. Iya, ini namanya milik Kitaro sama Delvi Choco. Ini hanya di GCA Cafe, coba bayangin. Coba saya minum dulu ya, Kak. Silakan. Kak Buya. Saya minum duluan tadi. Oh iya, silakan. Udah ya? Udah Buya ya, coba. Mohon maaf nih Mas Sobihin. Wow. Gila, milk Kitaronya terasa banget milknya. Ingat, ini ada semboyan. Rindu ini tidak berat jika sudah minum kopi. Tapi ini non kopi. Coba saya mana? Oh iya. Sama ternyata keren. Dan ini ada kata-kata ala milenial, ada fuckboy, fuckgirl. Yuk futsal yuk. Nah, ini dia simbol kita. Yuk futsal. Sebelum futsal biasanya minum vitamin dulu. Saya minum dulu ya, Kak. Baru kita lanjut. Saya juga ikutan ya. Coba saya coba ya. Coba lagi. Enak, seger. Tiba-tiba kayak ada yang narik di punggung Mas Sobihin. Apa itu yang menarik? Tegak. Oh yes, ya. Emang Jadi, ini emang minuman bervitamin. Jadi hormon stamina saya bertambah. Wow, berbicara hormon, udahlah nanti aja ya kalau berbicara hormon itu Kita nanti aja lah. kembali lagi ke futsal. Sejarah, oke. Iya, sejarah GCA berdiri itu kurang lebih 5 tahun ke belakang ya. Jadi ini udah berdiri flashback sedikit ya. 5 tahun. Bahwa 5 tahun ini GCA mengabdi untuk negeri. Salah satunya adalah untuk kepedulian terhadap anak bangsa.
Iya. Kalau kita berbicara tentang GCA maka berbicara 3B. Apa itu 3B? Belajar, berkarya, dan berkompetisi untuk melawan yang namanya milenial produktif. Makanya ketika ada value GCA maka ditambah yang namanya 3B itu. Belajar, berkarya, dan berkompetisi. Oh, berkompetisi. Iya. Itu. Dan sejarahnya itu berawal karena yang tadi saya bilang, melihat notabene-nya lingkungan sekitar saya ya seperti itu, kayak ngegele, yang hal-hal negatif lah ya, kita angkat, kita jadikan, ayo kita belajar untuk hal-hal yang positif, tinggalkan yang hal-hal negatif itu. Maka berdirinya ini tadinya cuma 5 anak, Kak. 5 anak, terus tidak ada kon, dan konnya itu pakai kertas Awal mula. Setelah ini kita udah ada kurang lebih, kalau digabungin ada GCA Jakbar, GCA Jaksel, GCA Jaktim. Itu total kalau di utara aja udah 108. Luar biasa sekali Gitu. GCA. Generasi cerdas Aso gitu. Luar biasa ya. Nah, kita pengen nanya nih. Selanjutnya itu ada visi dan misi GCA itu sendiri itu apa? Oke. Karena kan tadi udah saya dengar untuk menghilangkan atau mengurangi anak-anak yang melakukan Iya. hal negatif dan dilarikan ke lebih gitu. produktif dan berkompeten. Betul. Jadi visi misi lembaga GCA ini adalah menjadikan generasi muda yang cerdas, sehat, dan mempunyai jiwa leadership. Salah satunya melalui media futsal. Itu visi misinya. Nah, untuk penjabarannya, Iya. misinya itu di situ ada program-program. Ada program jangka panjang, jangka pendek, jangka insidental ya. Jadi program itu ada program sehat. Sehat ini adalah melalui media futsal. Bayangkan, banyak banget program Dua GCA. program yang namanya tadi sehat. Program leadership. Leadership ini nanti anak-anak akan diajarkan yang namanya coaching klinik. Coaching klinik. Betul. Terus juga ada yang namanya program bahasa. Nah, program bahasa ini yang kemarin saya bahas itu ada program yang namanya bahasa. Ada bahasa Inggris, bahasa Turki, bahasa Arab, ya kan? Sama pasti utama adalah sastra Indonesia, gitu. Itu. Paling yang nggak kalah penting ini program musik sebenarnya. Program itu tuh. musik ini kurang lebih karena kemarin pandemi jadi kita istirahat. Sebelum pandemi program musik jalan. Jadi anak-anak GCA juga belajar. Ada yang belajar biola. Tunggu. Kalau untuk futsal kan udah ada wadahnya. Iya, Untuk betul. musik kira-kira di mana tuh wadahnya? Nah, itu sebenarnya GCA ini termasuk lembaga. Maka bercabang. Ada musik, ada apa itu namanya? Sport, olahraga futsalnya, ada bahasa. Yang tidak kalah penting adalah religiusnya. Religiusnya ini yang mendidik ke karakter mereka. Oh, jadi menuntut ilmu agama itu penting para sofun. Oke, lanjut. Kenapa sih Mas Sobihin mendedikasikan dirinya untuk generasi cerdas satu? Sudah pasti karena Mas Sobihin sebagai ownernya dong. Sebenarnya sih saya sudah tua ya. Abu ya, siapa Udah Buya. ya. Lupamu. Saya sebenarnya sudah tua gitu kan. Dibilang udah tua emang sudah Emang berapa tua. umurnya? 28. Masih muda. Iya kan? Tetangga saya 68 masih suka naik gunung. Oh gitu ya. Jadi kenapa saya mendedikasikan ke GCA Iya. adalah saya mengingat pesan orang tua saya. Iya. Nah, dimanapun kamu berada, lakukan yang terbaik. Nah. Dimanapun kamu berada, bisa bermanfaat buat orang banyak. Maka dari situlah saya mendedikasikan diri untuk terjun langsung ke GCA. Tetapi nanti kedepannya kita akan regenerasi. Regenerasi ini yang menjadi tolak ukur GCA termasuk saya untuk generasi muda. Silahkan. Makanya saya lihat di GCA ini banyak teman-teman atau anak-anak yang notabene-nya berbakat di dunia masing-masing. Ada musik, sastra, betul, dan juga futsal. Itu sih Mas.
Nah, tadi kan Mas Hobis lagi Mas Hobiin tadi membahas jangka pendek dan jangka panjang untuk GCA tersendiri. Kira-kira bisa dikasih tahu nggak ke para softfood ini? Jangka pendek dan jangka panjang. Betul, karena berkaitan dengan visi misi, jangka panjang kita udah tertuang di program kerja tahunan. Iya. Jadi kita ada yang namanya program kerja tahunan. Jangka panjangnya ya seperti tadi kita memberikan program futsal, ada sistem liga. Ada mereka mengikuti liga remaja, liga AAFI, liga Nusantara, NFL. NFL itu apa? Nation Futsal Language kan gitu kan. NFL. Terus juga mereka ngikutin kayak coaching yang dari Premier Skill. Itu ada program bola. Nah, program bola ini yang penting. Apa itu kepanjangan dari bola? Itu bermain olahraga lindungi anak. Nah, itu dah. Kalau udah berkaitan dengan anak, maka berkaitan dengan kebijakan perlindungan anak. Makanya di GCA sudah ada yang namanya kebijakan perlindungan anak. Ketika Softfood atau OneFood ini datang ke GCA, meliput pun ada batasan-batasannya. Kita ada kebijakan-kebijakannya. Ada umur 14, ya. 15, 16 sampai yang kuliah pun ada. Iya, betul. Ada yang putri, jangan kalah. Softfood. Ini yang paling unik. Ya, kalau di GCA ada putri main futsal. Nah, itu ya Softfood tahu lah ya, mereka biasanya jadi atlet catur dia. Atlet catur. Catur mah yang ini ya. Yang 1 lawan 1. Oh iya. Oh gitu. Enggak, untuk putri itu sama kayak lelaki apa? Ada batasan-batasan umurnya juga? Sama aja mereka, karena notabene-nya kita tidak pernah diskriminasi. Mereka punya hak sama, karena notabene-nya saya pandang mereka masih anak, maka hak-hak anak inilah hak bermain, hak pendidikan, hak apa saja kita kasih. Oh, berarti mau laki-laki ataupun perempuan sama, ditarain gender. Betul. Nah, ini kan GC udah 5 tahun. Kompetisi apa saja yang udah diikuti sama GC? Kalau dibilang kompetisi dari apa saja laki-laki gitu ya? maupun perempuan, yang jelas. Udah banyak, Kak. Bahkan dari 5 tahun itu sampai nggak kehitung gitu. Sampai Pak Sob ini dibilang udah tua itu, sampai lupa ya. Salah satunya adalah Pak Sob masih ingat itu ya, yang memberikan di tahun berapa tuh? Kurang lebih di tahun 2018 atau 17. Iya, berarti antara ya. 2 tahun silam. Kita ngikutin yang namanya program dulu namanya Garuda ya. Dan itu langsung ke Rusia. Jadi Piala Dunia Anak itu seleksi juga untuk ke Rusia. Terus kemarin sempat ikut kita juara 1 itu yang putrinya nih ya. Yang putrinya di Jambore Futsal Anak se-DKI. Terus juga kita ngikut event ya AAFI, Asosiasi Akademi Futsal Indonesia. Kita mencoba juga ikut Liga Remaja yang sekarang insya Allah nanti tanggal 2 Agustus akan bergulir kick off-nya ya. Itu tolong support tanggal 2 Agustus. Betul. Bulan nanti. Iya, tahun ini, nanti, bulan depan ya. Iya, bulan depan. Tolong Softfood, Softfood ya. Sobatnya para futsal. Iya, Softfood jangan lupa dukung tim GCA ya. Dan dukung juga kemajuan futsal Indonesia. Betul gitu, jangan lupa. Ini ada subscribe-nya. Karena futsal Indonesia penuh inspirasi. Oh ya, siap. Nah, ada nggak sih yang belum tercapai dari GCA khususnya untuk event futsal? Kalau dibilang ada yang belum tercapai banyak. Tetapi kita mencoba kaget saya. pelan naik. Jadi kayak gini Kak. Dulu saya nggak kepikiran ada program batu loncatan. Website. Jadi dengan adanya website kita sebenarnya berpikir media itu penting. Apa itu namanya? Penting di era milenial ini. Betul. Makanya saya bilang
dengan adanya website ini kita bisa Kak yang namanya capai target di tahun setahun. Kita mau target apa nih? Maka kita anggarkan, kita coba bantu, kita coba programkan jangka panjangnya seperti apa, itu dia. Jadi kalau untuk target itu emang kita target, tapi tidak, contohnya tapi misalkan boleh kasih contoh satu aja. Satu target ya. GCA yang belum dicapai selama 5 tahun, pengen jalan ke 6 tahun. Sebenarnya Apa tuh? kalau dibilang target saya adalah target mendidik anak-anak ini jadi lebih baik. Oh, lebih baik. Nggak kata lain, kalau dia tanding atau apa, kalau dia tidak baik di lapangan nggak bakal bisa. Tapi target saya adalah mendidik, membina anak-anak ini jadi lebih Jadi baik. kuncinya adalah dia disiplin waktu dan belajar. Betul, berproses itu penting. Betul nggak Sofut? Dengar itu. Oke. Apa harapan untuk kedepannya? Oke, harapan untuk kedepannya Asobihin owner GCA. dari saya pribadi itu berharap teman-teman ini lewat teman-teman Softfood gitu ya, lewat media partner OnePoof ya, ada yang benar-benar support lembaga GCA, siapapun itu, dermawan, donatur, bahkan CCR manapun itu, supportlah GCA. Insya Allah kita bisa berkolaborasi. Untuk apa? Tujuan utama adalah untuk anak Indonesia, untuk mereka biar produktif. Untuk apa? Untuk memberikan dampak impact ke anak-anak dan hak-hak anak lebih luas. Oke. Jadi Softfood udah mendengar langsung dari owner GCA, yaitu generasi cerdas Asobihin yang sudah ada di Jaksel, Jakbar, pusatnya di Jakarta Utara. Oke, mungkin cukup itu saja dari kami OnePoof. Terima kasih banyak Mas Sobihin. Sama-sama. Sudah memberi waktunya untuk Luar biasa. menjadi motivator maupun sebagai motivasi anak-anak bangsa yang terjerumus di dunia negatif dan pindah ke haluan jadi positif. Iya, terima kasih saya ucapkan untuk media partner OnePoof yang sudah datang jauh-jauh dari Tangerang ke Jakarta Utara hanya ingin meliput apa itu GCA, bagaimana program-programnya, dan saya sangat berterima kasih. Semoga Softfood dan OnePoof ini media partner yang selalu mengedukasi teman-teman futsal dimanapun, bahkan di seluruh Indonesia. Dan saya yakin OnePoof ini akan memberikan dampak impact yang positif bagi perhelatan media massa. Karena futsal Indonesia penuh inspirasi. luar biasa. Dadah, OnePoof.